Sawah lunto dan babunyi samboyannya kota wisata tambang dan berbudaya. Tasabik juo kota wisata tua multi etnik dan termasuk salah satu kota terbaik di Indonesia. Sabik sajo museum kereta api dan penuh aja sejarah. Tambang batu bara Ombilin dan lumayan tua sebagai cagar budayanya. Iyo barong-rombong orang kemari sana, apalai anak muda-muda. Sela yang tak tahu jodana biru, tampaknya mencuci mata para bujang juga di Minang. Iyo, adalah celai sana, puncak cemara namanya. Dan dapat menyuguhkan keindahan panoramanya dari Aceh. Abi menikmati cagar budaya je pemandangannya, mungkin lebih lamanya kita pemandi-mandi nak sana. Kawat terbungnya sawah lunto untuk malapeh latihan sajana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Astari, BP 19.3811026 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas R2. Dalam memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Fani, maka saya akan membawa tema tentang perencanaan pembangunan yang ada di Kota Sawah Lunto. Perencanaan pembangunan yang ada di Kota Sawah Lunto ini ada di kawasan wisata tambang yang berbudaya, yaitu kawasan Silo. Berikut beberapa cuplikan video dan beberapa sedikit bincang-bincang dengan warga sekitar selama melakukan observasi. Terima kasih. Setelah melihat keliling kawasan Silo, saya bertemu dengan seorang pengunjung. Untuk itu saya berkesempatan untuk mewawancarai dan bertanya sedikit tentang pengembangan kawasan wisata Silo ini. Menurut kakak, bagaimana pandangan kakak terhadap kawasan Silo yang sudah diperbarui saat ini? Menurut saya sangat bermanfaat ya bagi warga di sekitar, karena bisa berjualan dan bisa punya penghasilan dari objek wisata ini, dan wisata pun dan orang pun banyak berwisata ke sini karena permainan anak-anak juga ada dan fasilitas juga lengkap, cocok untuk tempat santai sore hari. Baik Kak, terima kasih. Akhir kejayaan tambang batubara di Kota Sawah Lunto meninggalkan banyak kenangan, mulai dari tradisi budaya hingga bangunan fisik. Kedua aspek tersebut menjadi warisan yang tidak terlupakan bagi sejarah Kota Sawah Lunto sebagai kota wisata tambang. Tradisi budaya masyarakat Kota Sawah Lunto masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan disebabkan oleh kekurangan atau ketiadaan sumber daya manusia, tapi diakibatkan oleh sebuah perjalanan di mana ada awal maka tentu adalah akhir. Sejak produksi batu bara PTB AUPO dimulai menipis dan akhirnya dihentikan pada tahun 2003, saat itu pula berbagai bangunan fasilitas pertambangan batu bara tidak berfungsikan lagi. Kawasan-kawasan strategis seperti Silo merupakan bagian dari proses pertambangan pun menjadi mati. Pengelolaan bangunan pun menjadi mahal karena banyak bangunan berukuran besar di mana sebagian tidak bisa berubah fungsi. Dan apabila dikelola dan dipelihara akan terjadi pembengkakan biaya pemeliharaan. Hal ini ditambah lagi dengan tidak adanya pemasukan dari produksi tambang PTB AUPO. Pemerintah Kota Sawah Lunto telah menetapkan visi dan misi Kota Sawah Lunto, yakni menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Oleh sebab itu, kawasan terbengkalai di tempat strategis merupakan nilai minus bagi sisi kepariwisataan. Apalagi semenjak tahun 2010, kawasan Silo menjadi tempat pembuangan material sisa pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan pada kawasan ini. Perencanaan pengelolaan menghasilkan fungsi kawasan baru, yaitu pada salah satu taman kota di mana nantinya kawasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan budaya dan aktivitas masyarakat. Dan yang paling penting adalah sebagai ruang terbuka hijau, Kota Sawah Lunto. Realisasi perencanaan tersebut direspon pemerintah kota dengan membangun food court, plaza, dan panggung pertunjukan. Food court di kawasan Silo dan Slizing Fan dibangun menggunakan struktur teknologi modern. Plaza berada di sisi kanan food court. Plaza dibuat menggunakan bangunan pasangan paving block dan kemudian diwarnai dengan cat bermotifkan warna papan catur. Pada sisi luar dan keliling plaza menggunakan pasangan grass block. Grass block adalah jenis paving block yang mengiring lubang-lubang beraturan dan nantinya digunakan sebagai kisi-kisi tanaman rumput.
Secara kawasan, plaza ini berfungsi sebagai penyatuan antara food court dengan panggung pertunjukan. Sebagai ruang terbuka hijau, kawasan Silo dan Sijing Park pastinya didominasi oleh tumbuhan. Kedepannya, Silo dan Sijing Park digunakan masyarakat dan muda-mudi untuk bersharing-sharing community. Karena kawasan lapangan segitiga sebagai ruang terbuka hijau telah berfungsi sangat berat dan diperkirakan tidak bisa lagi menampung keberadaan jumlah pengunjung. Pada penghujung akhir 2013, kawasan Silo dan Sijing Park telah digunakan untuk acara festival seperti wayang, lomba burung berkicau, dan yang terakhir adalah acara Sawah Lunto International Music Festival atau SIMPES. Acara tersebut terkoordinir oleh kawasan Silo dan Sijing Park yang dinilai sukses dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan. Dengan kesuksesan beberapa acara tersebut, berarti saatnya kawasan Silo dan Sijing Park dijadikan sebagai satu objek wisata baru di Kota Sawah Lunto, baik untuk di daerah Kota Sawah Lunto maupun di pengunjung dari luar daerah. Ada sesuatu menarikku kembali pada tempat ini. Mungkin keramahannya, entah cantik parasnya, menjejaki trotoar Braga, melihat pelukis jalanan menggoreskan cerita